Oke, udah resmi setahun gue menjadi pengguna MacBook Air M1 ini. Dan ini juga adalah device macOS pertama gue. Dan setelah setahun, apakah MacBook Air M1 ini masih layak untuk dibeli? Performance, productivity, dan mobility. Ini adalah 3 term yang paling cocok untuk menggambarkan pengalaman gue memakai MacBook Air M1 selama setahun ini. Gue juga udah bilang di review tahun lalu bahwa MacBook Air M1 ini adalah revolusi dari Apple untuk menghadirkan sebuah laptop dengan chipset yang kencang, tapi dengan harga yang murah. Tentu, barang-barang Apple itu terkenal mahal. Tapi dengan hadirnya MacBook Air M1 ini, harga mahal yang kita bayarkan itu bisa sepadan, bahkan bisa lebih worth it dari laptop-laptop merek lain yang mungkin harganya kurang lebih sama. Hal pertama yang pengen gua bahas soal MacBook Air M1 ini adalah performanya. In fact, the M1 CPU leads the industry by delivering the world's best CPU performance per watt. Let's take a look. Here is the CPU performance and power usage of the very latest PC laptop chip. And here's M1. Di review tahun lalu juga gue udah pernah ngetes chipset ini di Cinebench dan hasilnya performa M1 itu setara dengan Intel Core i7 Gen 11. Dengan catatan bahwa M1 ini dipasang di sebuah laptop, bukan PC. Apalagi MacBook Air ini nggak punya kipas pendingin. Tapi dengan performa yang mirip, M1 ini bisa lebih power efficient alias hemat baterai. Dengan performa yang kenceng, gue pakai MacBook Air M1 ini untuk beberapa kegiatan, misalkan untuk ngedesain, ngedit video, ngetik, bahkan gaming. Yap, kalian nggak salah dengar. Gue pakai MacBook Air M1 ini untuk gaming, dan gue juga udah pernah bikin videonya yang kalian bisa lihat di kanan atas. Selain performa tinggi, MacBook Air M1 ini juga punya performa yang konsisten. Gue nggak ngerasa penurunan performa sedikit pun tuh dibanding ketika gue pertama kali nyobain laptop ini setahun yang lalu. Tapi, perlu diingat juga, meskipun performa tinggi, tapi bukan berarti tanpa batas. Ada momen ketika gue bener-bener struggle, misalnya ketika ngedit video 4K dengan visual effect yang banyak dan juga color grading. Ya sebenarnya masih bisa jalan sih, tapi gue harus terpaksa nurunin preview videonya itu sampai ke quarter di aplikasi DaVinci Resolve yang gue pakai. Ya, gimana pun juga, ini adalah MacBook Air M1 dengan spesifikasi yang paling rendah. Good enough untuk menunjang pekerjaan sehari-hari dan juga kerjaan yang nggak berat-berat banget. Dengan performa yang tergolong ngebut, laptop ini juga bisa menunjang poin kedua yang pengen gue bahas di laptop ini, yaitu produktivitas. Seperti yang udah gue sebutin tadi, gue pakai laptop ini untuk berbagai kegunaan. Khususnya adalah untuk kegiatan produktif, kayak misalnya bikin konten YouTube dan juga ngedesain. Karena kerjaan gue desainer. Ngomongin performanya jelas kenceng, tapi di samping itu dia juga punya layar yang namanya Retina display dengan resolusi 2560x1600 pixel. Layar ini resolusinya padat banget dan juga punya akurasi warna yang mantap. Layar ini jadi keunggulan buat gue sebagai orang yang ngerjain konten visual, nggak bikin sakit mata dan memanjakan banget. Selain layar, gue juga cukup puas dengan daya tahan baterainya. Kalau klaimnya Apple sih dia bisa tahan sampai 18 jam. Tapi kalau penggunaan gue sehari-hari sih paling 6 jaman lah. Karena gue juga ngerjain konten visual yang mana itu power consuming. Tapi kalau kalian misalkan adalah user yang nggak berat-berat, kayak misalkan ngerjain Excel, Word, dan lain-lain itu, ya bisalah seharian tanpa ngecas. Gua pun biasanya kalau lagi kerja atau bawa laptop ini ke cafe gitu nggak pernah bawa chargernya, ya karena saking awetnya baterainya itu, jadi nggak butuh ngecas.
Satu hal lagi dari MacBook Air M1 yang bisa mendukung produktivitas adalah keyboard dan trackpad-nya. Magic Keyboard, keyboard khas device-nya Apple. Kalian cari aja reviewnya di mana-mana pasti bilang kalau keyboard ini enak banget. Tactile enough dan bikin kalian ngetik lebih cepat. Trackpad-nya yang lebar juga bisa bikin kita mindahin kursor dari satu poin ke poin lain dengan effort yang minimum. Selain itu, dia juga akurat dan punya experience trackpad yang menurut gue terbaik dibandingkan laptop-laptop yang udah pernah gue coba lainnya. Intinya, MacBook Air M1 ini udah terbukti memberikan experience lebih, terutama dalam hal produktivitas. Produktivitas erat hubungannya dengan mobilitas, dan lagi-lagi MacBook Air M1 punya keunggulan itu. Desainnya yang slim, cuma 13 inci dan beratnya cuma 1,5 kg, kadang bikin gue ngerasa kayak nggak bawa laptop ketika gue masukin laptop ini di tas. Dan karena ketika gue bawa laptop ini keluar, gue jarang bawa chargernya, jadi mengurangi satu beban ketika gue mau pengen kerja keluar rumah. Selain itu yang udah gue bilang bahwa Magic Keyboard dan trackpad-nya ini udah enak, jadi kayak kita udah nggak butuh tambahan mouse atau keyboard, yang mana itu ya udah kayak laptop batangan aja udah cukup. Dengan baterainya yang awet dan desainnya yang sangat mobile, laptop ini udah berhasil bikin gue pede untuk kerja dimanapun dan kapanpun. Gue yakin tidak ada satupun produk di dunia ini yang sempurna, termasuk MacBook Air M1 ini. Dan ini adalah beberapa kelemahan atau kekurangan yang gue rasain selama ini. Ini adalah Retina display, dan di bawahnya ada Magic Keyboard. Tidak se-wow namanya. Gue sebenarnya agak kurang nyaman sama layar Retina dan juga Magic Keyboard yang MacBook ini punya. Pertama, layarnya itu tipe yang glossy dan agak keset kalau dipegang pakai jari. Kelemahan dari tipe layar yang kayak gini itu gampang banget kotor. Kalau misalkan ada debu itu dia langsung nempel, dan kalau kita pegang pakai jari pasti langsung ada ngecap jari kita. Keyboardnya pun juga sama, dia itu materialnya dari plastik yang halus gitu, licin, tapi dia itu gampang banget nyerap minyak dari jari-jari kita ini. Jadi kayak gampang banget kotor dan kelihatan. Repotnya sih jadi harus sering-sering bersihin, entah itu pakai tisu atau alcohol wipes kayak gini. Dan ngomongin soal layar MacBook ini kalau kalian lihat itu tipis banget sebenarnya. Dan gue agak ngeri sih sebenarnya kalau misalkan gue bawa di tas dan bawaan gue lagi banyak. Kayak takut aja kegencet terus layarnya jadi renyek atau gimana gitu. Ya untungnya ternyata itu tidak terjadi sih. Tapi yang gue lihat di sini ada kayak bekas scratch dari keyboard yang itu tipis banget, nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak. Tapi ini tuh ada, dan biasanya muncul di laptop kalau misalkan kita neken laptopnya terlalu berat. Gue curiganya sih karena gue sering bawa laptop ini, dan ketika gue bawa banyak bawaan kayak buku or something else, dan akhirnya kayak gitu deh. Solusinya sih pakein screen protector biar nggak nyesel kayak gue. Masih ngomongin soal layarnya, di balik kejernihan Retina display ini, kecerahan maksimum dari MacBook Air M1 ini cuma 400 nits, yang mana itu agak suram, burem, atau gelap gitu. Misalkan kalau kita pakai di matahari yang terik banget, di panas-panasan kayak gitu. Tapi karena gue sendiri seringnya pakai di dalam ruangan, jadi it's not a problem for me. Dan kalau kalian butuh layar yang lebih cerah, ya nabungnya ditambahin sih. Beli aja MacBook Pro yang bisa sampai 500 nits. Kekurangan lain yang ada di MacBook Air ini, dan udah dibahas sama banyak orang juga, itu adalah portnya. Dia cuma ada 2 port USB Type-C Thunderbolt dan juga 1 jack audio. That's it. Yang bikin ini jadi kekurangan adalah gue harus punya dongle ekstra untuk misalnya nancepin ke monitor atau nancepin hard disk atau SSD, SD card gitu. Dan karena dongle ini adalah unit terpisah dari laptopnya, jadi kayak beberapa kali itu gue lupa bawa. Dan ketika pengen mindahin foto dari kamera atau hard disk itu, ya trust me, it's a chaos sometimes. Ngomongin soal mindahin data, gue pernah mindahin data dari laptop Windows gue ke Mac ini, dan ternyata nggak bisa. Masalah yang terjadi ternyata adalah Mac OS ini tidak bisa membaca format dari disknya Windows dan juga sebaliknya. Lebih tepatnya, hard disk yang gue pakai di Windows itu formatnya NTFS, dan kalau di Mac OS itu dia bisa bacanya exFAT. Dan kalau mau mindahin data antar format itu, ya
harddisknya harus diformat dulu dan nggak bisa gue lakuin karena ya data gue hilang dong. Jadinya catatan aja buat kalian yang mau mindahin data dari Windows ke Mac, pastikan harddisk atau SSD kalian udah diformat ke format exFAT. Emang sih jadi agak ribet, dan jadinya gue bisa simpulkan bahwa sebenarnya ekosistem Apple itu agak eksklusif. Bahkan mau transfer data dari antar OS aja harus ngeformat dulu. Dan akhirnya sekencang-kencangnya MacBook Air M1 ternyata bisa nyusahin juga ya. Kesimpulannya, gue bisa menganggap laptop MacBook Air M1 ini sebagai standar atau patokan untuk laptop profesional ya paling nggak 2-3 tahun ke depan. Performanya yang kencang dengan harga yang nggak terlalu mahal itu bisa jadi gold standard untuk laptop-laptop profesional bagi orang-orang kreatif kayak gue misalnya. Ya sebenarnya nggak bisa dibilang murah juga sih, tapi kalau misalkan kita ngebahas soal laptop dengan spesifikasi yang balance, mulai dari performanya, efisiensi, dan juga fitur-fitur untuk mendukung produktivitas, ini oke. Kalau kita ngomongin on paper, laptop Windows yang setara dengan MacBook Air M1 ini ada misalkan Dell XPS 13 dengan harga mulai dari 17 jutaan. Ada juga Lenovo IdeaPad 5 Pro, yang mana itu mulai dari 14 jutaan. Sementara itu MacBook Air M1 ini gue cek per Oktober 2022 ini, yaitu di bawah 15 juta, yang mana ya kalian bisa nilai sendiri mana laptop yang lebih worth it dengan range harga segitu. Dan mungkin pertanyaannya, apakah selama setahun ini gue punya masalah ketika memakai MacBook Air M1 ini? Ya namanya hidup mah pasti ada masalah. Oke. Tapi sampai saat ini gue kerja, ngedesain, nulis skrip, ngedit konten YouTube, bahkan belajar 3D modeling pun didukung sama MacBook Air M1 ini, yang bahkan tebelnya lebih tipis dari dompet kalian. Menurut gue pribadi, it's a great laptop. It's a perfect laptop for almost everyone. Silakan beli kalau emang cocok, dan kalau nggak cocok, masih ada kok laptop lain yang mungkin lebih baik dan lebih cocok buat kalian. Dan mungkin segitu aja pengalaman dan review kembali gue mengenai MacBook Air M1 yang udah gue pakai selama setahun ke belakang ini. Kira-kira apalagi yang pengen kalian tahu dari laptop ini? Tulis saja komen di bawah. Dan gue juga mau ngucapin makasih banyak yang udah nonton channel Tekoyaki ini selama setahun lebih. Dan semoga sehat selalu kalian yang nonton di sana. Terus dukung gue dengan like video ini dan juga mungkin share. And lastly, stay tuned for the next video. Semoga sih gue masih bisa semangat buat ngedit konten video YouTube. Who knows?